Oke, teman-teman, serius ya. Saya memperhatikan si Bahar kayak kurang sehat sekarang ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kecerdasan, diangkat ketololan yang ada di dalam pikiran beliau, dimudahkan segala urusan, baik urusan peremplutan dan urusan pendawiran. Cuman untuk para budak, tolong sedikit menyadari apa yang sedang terjadi hari ini ya. Jadi saya nonton live beliau tadi malam bawa backingan baru. Di situ ada seorang Al-Habib, ya, ada Habib di situ yang ngegas gitu ya. Jadi kita dengarkan apa kata beliau dan apa reaksi TIJ gitu ya. Siap ya? Kalian kan suka begitu. Tidak gila dengan sanjungan. Kami para habaib tidak. Kalian percaya? Gerombolan si Bahar katanya tidak gila dengan sanjungan. Gua kagak percaya. Gua nggak manggil mereka Habib aja gua di penjara. Gua bilang mereka Habib palsu, gua di penjara. Nggak gila dengan sanjungan katanya saudara. Tidak gila dengan sanjungan. Kami para habaib tidak gila. Tidak gila tapi doyan ya. Ya. Kami sudah dimuliakan sama Allah. Cukup. Ente dimuliakan sama Allah. Hei, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada seorang pun yang berani untuk mengganggunya, apalagi menghinanya. Nah, udah dihinakan oleh anjing pun masih berani bilang dimuliakan oleh Allah. Hei anjing, hei babi, kenapa kau hina Habib Rizik? Hei anjing, hei babi, kenapa kau hinakan Habib Bahar? Anjing aja ngehina kalian. Hari ini ngaku dimuliakan oleh Allah. Entar. Justru kalau kita memuliakan habaib, artinya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Udah cukup, nggak perlu habaib doang. Ya, iya manusia sebagai rahmatan lil alamin. Kita memuliakan hewan-hewan ciptaan Allah sepantasnya selayaknya memuliakan sesama manusia, selayaknya sepantasnya mentakzimi orang tua kita, menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita, bukan cuman habaib. Emang ente siapa? Ante Belanda? Justru kalian yang hina sekarang. Dibully seantero Indonesia. Hari ini ngomong gitu nggak malu. Makanya kalau kita memuliakan para habaib, berarti kita akan menjadi mulia. Enggak, gua ulama aja udah, habaib nggak perlu. Nggak ada untungnya bagi gua. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gua malah dijeblosin ke penjara. Ya, gara-gara bela nama baik habaib yang dicoreng oleh beberapa orang waktu itu, nyari sumbangan atas nama saya untuk anak yatim. Justru gua dijeblosin ke penjara. Nggak ada habaib yang bela gua. Malah ikut-ikutan, seolah-olah gua pembenci habaib. Ya, iya. Bela para habaib, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kalian tidak memuliakan habaib juga kalau kalian melakukan apa yang disuruh dan kalian tinggalkan apa yang dilarang. Kalian anut apa yang diajarkan oleh Rasulullah tanpa memuliakan habaib pun kalian akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya, iya, berpedomanlah kepada Al-Quran dan juga sunnah, mengikuti ulama-ulama yang memang mengajarkan ilmu tanpa harus cium tangan habaib, tanpa harus cium kaki habaib, tanpa harus menunduk kepada habaib kita mulia. Ya, bagaimana kita mau memuliakan si Bahar sedangkan si Bahar aja tidak punya kemuliaan itu? Bagaimana kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan si Bahar yang habaib itu sendiri nggak mulia? Gimana logika kalian? Hah? Sekarang lagi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lihat sendiri, simak sendiri. Fenomena di akhir-akhir sekarang ini. Sekarang lagi ramai mereka mengatakan bahwa
habaib di Indonesia itu asapnya tidak bersambung. Ini sesuatu yang gamblang, sesuatu yang sudah jelas, yang mestinya tidak perlu dikomentari. Betul, nggak perlu dikomentari, tinggal dibuktikan aja Pak Habib. Ya, dikomentari nggak perlu, dibuktikan. Ya, dilawan dengan data, dilawan secara ilmiah. Jangan nanti kalian munculkan membahas nasab, membahas genetika, cuman pakar komunikasi, nggak pakar tanaman atau pakar perbengkelan kalian majukan ke depan. Ya kalian sengaja ngundang pakar bahasa. Karena supaya masyarakat tidak lagi butuh bukti secara ilmiah, hanya butuh retorika. Ya, pinter berbicara, nggak nyambung. Jelas, yang mestinya tidak perlu dikomentari. Yang tidak perlu dikomentari lagi. Kalau nggak dikomentari, kalian melunjak, ngap. Jadi kami harus diam gitu, menerima diperbudak, menerima dijajah, menerima diperlakukan semena-mena oleh orang yang ngakunya Habib. Hanya orang-orang yang pengecut, yang mau diperbudak oleh orang lain dan membiarkan dan mendiamkan. Ini kemungkaran, bro. Yang tidak perlu dikomentari. Kalau jelas nggak akan mungkin dipertanyakan. Sedangkan Al-Quran saja banyak terjadi perselisihan dalam memahami setiap penjelasan-penjelasan di dalamnya. Apalagi cuman Habib. Apa kata Imam Busairi? Kita tahu bagaimana cahaya matahari yang begitu luar biasa terangnya. Tiba-tiba kalau ada orang mengatakan hari ini cahaya matahari kok redup ya? Kok nggak jelas? Bukan cahaya matahari yang redup, mata ente yang bermasalah. Paham ya? Nggak paham gua, Beb. Ditutup oleh mendung. Terus kita bilang matahari ini redup. Terus mata kita salah gitu. Otak gimana, Beb? Otak. Kalian mau mengatakan bahwa habaib ini matahari. Kalau matahari itu menyinari, bukan membodohi. Jangan kalian samakan diri kalian dengan Rasulullah. Lah si Bahar matahari. Hanya orang-orang tolol, hanya orang-orang bodoh yang percaya bahwa lubang matahari adalah matahari.